Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Salsabila dengan nomor induk mahasiswa D1A021193. Di sini saya akan membawakan tema tentang mengapa undang-undang sejajar dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan eksistensi pemerintah desa atau peraturan desa. Baik, jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang telah disebutkan dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Penetapan Perpu yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis di dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, penting untuk kita ketahui letak atau kedudukan Perpu dalam perundang-undangan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kemudian yang keempat, Peraturan Pemerintah. Kemudian yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam ada Peraturan Provinsi. Dan yang ketujuh ada Peraturan Kabupaten atau Kota. Nah, jika dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan yang telah saya jabarkan tadi, dapat kita lihat bahwa undang-undang dan perpu itu memiliki kedudukan yang sejajar atau sederajat. Lalu, kapan suatu perpu dianggap atau dikatakan berada di bawah undang-undang? Dan kapan suatu perpu dianggap sejajar dengan undang-undang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengacu pada pendapat Marida Farida Indrati Suprapto SHMH dalam bukunya yang berjudul Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya. Di sana dijelaskan bahwa Perpu memiliki hierarki yang sejajar dengan undang-undang. Akan tetapi, kadang-kadang Perpu ini dikatakan tidak sama dengan undang-undang dikarenakan belum disetujui oleh DPR. Masih mengenai kedudukan Perpu. Dalam buku lainnya yang berjudul Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya mengatakan bahwa selama ini undang-undang selalu dibentuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR. Dan dalam keadaan normal, atau menurut perubahan Undang-Undang 1945 dibentuk oleh DPR dan disetujui bersama oleh Presiden dan DPR, serta disahkan oleh Presiden. Sedangkan Perpu dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan dari DPR, karena adanya suatu hal ihwal kegentingan yang memaksa. Nah, dari dua penjelasan buku di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya undang-undang dan Perpu di dalam hierarki perundang-undangan memiliki kedudukan yang sama. Hanya saja keduanya dibentuk dalam keadaan yang berbeda. Undang-undang dibentuk oleh Presiden di dalam keadaan yang normal dengan persetujuan DPR. Nah, sedangkan Perpu dibentuk oleh Presiden di dalam keadaan yang genting tanpa persetujuan dari DPR. Kondisi inilah yang kemudian membuat kedudukan Perpu yang dibentuk tanpa persetujuan DPR kadang-kadang dianggap memiliki kedudukan di bawah undang-undang. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang eksistensi pemerintahan desa atau peraturan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keberadaan peraturan desa secara implisit telah dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari pasal 1 angka 10 yang menyebutkan bahwa peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 1, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, nomenklatur peraturan desa masih diakui dan telah masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada jenjang yang paling rendah. Adanya ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentu akan menimbulkan persoalan bagi status peraturan desa. Apalagi substansi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah mereduksi peraturan desa menjadi bagian produk legislasi desa. Kalau peraturan desa dianggap sebagai bagian dari peraturan daerah, proses pembentukan peraturan desa tidak dilahirkan oleh proses legislasi di DPRD dan kepala daerah, tapi hasil pembahasan antara BPD dan kepala desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang lahir setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 seharusnya menjadi penguat peraturan desa untuk mengatur seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran yang lebih lanjut, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tetapi seiring berjalannya waktu, muncul Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, dinyatakan di dalam bab 3 menegaskan jenis hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdiri atas yang pertama, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, kemudian yang kedua, ketetapan MPR, dan yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan yang keempat, peraturan pemerintah, kemudian yang kelima, peraturan presiden yang dalam ayat 2 menegaskan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1. Di sini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak lagi mengatur perihal peraturan desa dan kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan adanya perubahan ini tentu saja menimbulkan dilema bagi pemerintah desa. Di satu sisi, untuk menyelenggarakan roda pemerintahan, desa harus memiliki peraturan desa. Tetapi di sisi lain, peraturan desa tidak lagi tercantum di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kesimpulannya, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan desa tidak lagi dijelaskan secara eksplisit sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Baik teman-teman, saya rasa sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.